Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Di tengah badan hidup tetap berjalan, iman karena ku sembah Yesusku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, tak menantikan kayaku sembah Yesusku, Rayaku, Yesusku, Rayaku, Yesusku, Raja atas segalanya, sucikan kami dan tempat ini dengan darah Yesus. Kami siap mendengar, berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, salam. Kalau kita hidup dalam Tuhan dengan cara kita dengar firman sehingga iman timbul, lalu kita melakukan dengan iman firman itu, meskipun awalnya melakukan firman itu sulit dan ada pengorbanan, tetapi sebentar sulit, sedikit pengorbanan, tapi akhirnya menjadi kesukaan kita melakukan firman, menjadi gaya hidup, dan akhirnya kita selamanya bahagia. Haleluya. Kalau iblis dan dunia mengajar sebentar kita bahagia, tapi selamanya kita menderita. Tapi sebaliknya, waktu kita belajar taat sama Tuhan, ada pengorbanan kita demi mentaati Tuhan, ada penderitaan kita demi mentaati Tuhan. Karena kita mati bagi keinginan daging, sifat lama, sebentar kita menderita. Tapi setelah selesai kita mentaati firman, maka kita hidup dalam Tuhan, maka ada anugerah, ada berkat, ada kebahagiaan selama-lamanya. Haleluya. Jadi lebih bagus seperti pepatah orang pandai dulu di sekolah bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit dulu, bersenang kemudian. Haleluya. Jangan takut dalam mentaati Tuhan. Sebentar kita menderita karena tidak pakai cara hidup kita lagi demi mentaati Tuhan, lalu kita akan bahagia selamanya. Amin. Dan hidup mengikut Tuhan, itulah hidup yang paling bahagia, punya tujuan masa depan yang cerah. Karena Tuhan bilang, rancanganku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan atau yang buruk, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Akhirnya kita di surga. Haleluya. Di muka bumi pun kita akan menikmati hari-hari kita, sehingga ketika kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan terjadi, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melindungi, memberkati, sementara juga kita di muka bumi hidup bahagia. Di luar Yesus tidak ada ibu saudaraku. Maka hari ini kita belajar hidup dalam Tuhan. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Catat dalam 2 Korintus 5:17.
Ketika orang percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menyerahkan hidupnya untuk mengikut Yesus, lalu dibaptis seperti tadi 4 orang dibaptis, maka mereka hidup baru, mereka ciptaan baru, mereka anak Allah, mereka diberi manusia baru. Dan manusia baru kita ini suka menerima firman, mampu melakukan firman. Kalau manusia lama yang dilahirkan oleh ibu kita tak mampu melakukan firman, suka melakukan dosa, walaupun akhirnya menderita. Tapi manusia baru yang diciptakan ketika kita sudah bertobat, percaya terima Yesus, maka manusia baru kita diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan baru untuk hidup dalam Tuhan, hidup mentaati firman, hidup dipimpin Roh. Begitulah Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam Tuhan. Tuhan menciptakan ikan hidup dalam air. Di darat tak bisa dia hidup. Kalau ikan coba-coba hidup di darat, dia akan menggap-menggap, susah dan mati. Demikian juga orang berdosa tidak akan bisa hidup dalam Tuhan, karena dosanya membuat dia jauh dari Tuhan atau membuat dia mati. Maka tidak bisa dia hidup dalam Tuhan. Orang berdosa hanya bisa hidup dalam dosa. Tapi orang yang sudah diciptakan kembali, lahir baru, maka dia bisa hidup dalam Tuhan. Sama seperti Tuhan menciptakan ikan bisa hidup dalam air. Burung diciptakan hidup di udara, tak bisa di dalam air dia. Manusia setelah bertobat, percaya terima Yesus dalam hatinya, diciptakan baru menjadi anak Allah. Dia bisa hidup dalam Tuhan, hidup mentaati Tuhan. Haleluya. Jadi kita hari ini belajar hidup dalam Tuhan. Amin. Karena itulah makanya kita ditebus, disucikan, diampuni, dan menjadi ciptaan baru. Sebab Tuhan menciptakan kita menjadi manusia baru untuk hidup dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam firman, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu kudus. Siapa yang percaya hidup dalam Yesus, hendaklah hidup dia seperti Yesus. Bisakah? Justru karena itu kita diciptakan menjadi ciptaan baru supaya bisa. Karena Tuhan menciptakan ikan bisa hidup dalam air, di darat dia tidak bisa. Jadi anak Tuhan tidak bisa hidup di luar Tuhan. Anak Tuhan tidak bisa tidak mentaati Tuhan. Anak Tuhan tidak bisa hidup dalam dosa. Tidak bisa itu. Kalaupun coba dia, itu seperti ikan dikeluarkan dari air, menggap-menggap, lemas dan mati dia. Maka kita tidak mau seperti itu. Karena kita diciptakan menjadi ciptaan baru untuk hidup dalam Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana caranya hidup dalam Tuhan? Kalau hidup dalam Tuhan, yang baru yang dari Tuhan akan datang. Sifat kita berubah, kesehatan kita juga semakin bagus, iman kita semakin naik, ya karakter kita juga semakin mirip dengan Yesus. Berkat yang kita terima dari Tuhan sampai melimpah-limpah. Nah, itulah di dalam Tuhan. Karena Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup, hidupnya hidup kekal, keselamatan, bukan kematian, dan mempunyai segala kelimpahan. Haleluya. Tapi kita harus hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu artinya apa? Hidup dalam Yesus atau hidup dalam Roh. Karena Tuhan itu Roh. Allah itu adalah Roh. Ketika kita bertobat, percaya, menerima Yesus, kita diampuni, dan Yesus menjadikan kita ciptaan baru, menjadi anaknya. Jadi kita punya manusia baru yang diciptakan, yang punya kemampuan untuk bisa dekat dengan Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, dan bisa melakukannya. Mari kita perhatikan Alkitab kita, satu ayat ini yang menjadi ayat kunci, Roma 8 ayat 9.
Roma 8 ayat 9 boleh diperhatikan. Bisa dinaikkan sedikit lagi volume suaraku. Aku gak kuat kali suara. Orang Batak tapi suaranya gak kuat. Biasanya orang Batak suaranya kuat ya. Aku enggak. Rohnya yang kuat, suaranya gak kuat. Saya baca Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Lahir pertama oleh ibu kita dari perkawinan, kita lahir dari daging. Lahir pertama lahir dari daging secara jasmani. Tetapi kita mewarisi dalam daging kita itu dosa. Mulai dari si Adam sampai orang tua kita sampai kita menerima warisan dosa. Makanya semua orang sudah berdosa. Kata Alkitab Roma 3:23. Telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa itu. Telah terpisah dari Allah oleh dosa itu. Dan telah kehilangan sifat alaminya Allah, sifat anak Allah di dalam diri kita. Karena kita dulu diciptakan menurut gambar rupa Allah, Adam dan Hawa itu. Jadi dia memiliki sifatnya Allah di dalam diri manusia pertama. Namun setelah jatuh dalam dosa, sifat alamiahnya Allah tidak ada lagi. Sifat anak Allah yang dia dapat dari Allah tidak ada lagi. Yang ada adalah dosa, menghilangkan sifat kemuliaan itu, dan kita memiliki sifat lama. Ya, sifat yang tidak suka terhadap Tuhan dan perintahnya. Orang berdosa punya kebiasaan, punya sifat alami melakukan dosa. Jadi kenapa ada orang walaupun dia tahu dosa itu tidak baik dan berbahaya, tapi dia melakukannya terus. Mulai dia lahir ke dunia sampai mati. Walaupun dia tahu upah dosa maut, ada hukuman di muka bumi dan nanti setelah mati, tapi dia tidak bisa berhenti, terus melakukannya. Kenapa? Karena setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita manusia mewarisi sifat dosa, dosa keturunan, bahkan sampai kutub pun diturunkan. Jadi itu sebabnya orang berdosa kerjanya sifatnya melakukan dosa. Dosa itu artinya melanggar firman. Dosa itu membawa kita makin jauh dari Tuhan, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itulah sifat alami orang berdosa. Mazmur 51 berkata, di kandungan pun kita sudah dikandung dalam kesalahan dan dosa oleh ibu kita. Jadi belum berbuat dosa, tapi sudah berdosa. Dosa warisan namanya. Begitu lahir ke dunia, kita sudah sebagai orang berdosa. Nah, orang berdosa semua punya sifat melakukan dosa atau melanggar firman. Jadi nggak bisa berhenti. Makanya tak ada sekolah mencuri, berbohong, membunuh, banyak orang melakukannya. Tak ada sekolah untuk membenci, berkelahi, semua orang bisa melakukannya. Ya, padahal yang baik nggak bisa, saudaraku. Kenapa? Karena sifat dosa itu hanya tahu melanggar firman, hanya tahu berbuat yang salah, melakukan dosa. Jadi kenapa orang berbuat dosa? Jawabnya karena dia sudah berdosa sejak di kandungan. Sampai lahir sebagai orang berdosa, kerjanya buat dosa. Seperti ayam bisa berkokok seperti induknya, elang bisa terbang seperti induk elang, ikan bisa hidup bagus di dalam air. Orang berdosa pun bisa melakukan dosa dan hidup dalam dosa. Setelah kita dilahirkan oleh Allah menjadi ciptaan baru, manusia baru, lewat penebusan Yesus yang kita percaya, yang oleh pertobatan kita mohon ampun, maka Tuhan mengampuni kita semuanya atas dosa kita dan semua hukuman,
bahkan kita dilahirkan kedua kali, dilahirkan Allah, dilahirkan secara roh, dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan baru, yaitu manusia baru. Jadi di dalam saya ada manusia lama, itu yang dilahirkan oleh orang tua saya, daging dengan segala sifatnya. Nah ini gak mampu melakukan firman ini. Tapi setelah saya bertobat, Yesus hadir dalam hati saya, karena saya percaya menerimanya, maka Yesus hadir, lalu oleh rohnya menciptakan saya menjadi ciptaan baru. Jadi saya ini ada manusia baru, tapi daging saya manusia lama. Manusia baru punya sifat seperti sifatnya Yesus, sifatnya Allah, naturnya Allah. Tapi manusia lama saya atau daging saya punya sifat lama yang saya warisi dari orang tua. Kalau orang tua saya pemarah, maka saya pemarah. Orang tua saya berdosa, maka saya berdosa. Maka hari ini kita belajar, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita nggak pakai lagi manusia lama yang ada dalam daging saya ini. Saya tidak pakai lagi pikiran daging, keinginan daging, sifat daging. Manusia lama itu. Maka dari di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Punya daging, tapi hidup nggak menurut daging lagi. Jadi menurut apa? Menurut roh, yaitu manusia baru saya. Manusia baru saya punya kemampuan dan bisa hidup dalam Tuhan. Hidup menurut roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, saya ini ada manusia lama, ini yang daging saya nih, makanya nanti ini akan dikubur ini nanti. Ya, baru dikasih nanti tubuh baru, enggak seperti ini. Lalu, tapi dalam saya ada manusia baru yang diciptakan tadi. Ya, manusia baru, sifat pikiran yang dari Tuhan, ya. Ya kita disuruh hidup dalam roh melalui manusia baru kita. Karena itu diciptakan mampu hidup dalam Tuhan. Bisakah anak Raja Wali terbang seperti Raja Wali induknya? Ya bisa. Karena dia adalah anak Raja Wali yang punya kemampuan bisa terbang seperti induk Raja Wali. Kalau anak ayam nggak bisa terbang seperti Raja Wali. Ayam hanya bisa terbang sedikit dan berkokok. Itu yang bisa. Tapi kalau Raja Wali bisa terbang tinggi di atas badai, di atas gunung, di atas laut. Karena dia memiliki sifat induk Raja Wali. Haleluya. Kita setelah diciptakan baru, kami yang sudah dibaptis tadi 4 orang, udah memiliki manusia baru. Jadi jangan pakai lagi itu yang lama. Dagingmu ini punya perasaan, punya pikiran, kehendak. Nah, jangan pakai itu karena sifatnya itu sudah jauh. Pakailah sifat baru, yaitu manusia barumu yang dipimpin oleh roh. Haleluya. Tidak semua orang memiliki Roh Kudus. Tidak semua orang memiliki Roh Allah dalam dirinya. Yang memiliki Roh Allah dalam dirinya adalah orang yang memiliki Roh Kristus. Dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita bertobat, mohon ampun dosa dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hati, lalu Yesus masuk ke dalam kita melalui rohnya. Rohnya masuk, namanya Roh Kristus. Sehingga ketika Roh Kristus masuk, kita diampuni, diselamatkan, lalu Roh Kudus datang. Jadi kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, belum ada Yesus atau Roh Kristus dalam dirinya, orang itu belum memiliki Roh Kudus atau Roh Allah. Tapi saat kita menerima Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus ada dalam hati kita, maka Roh Allah, Roh Kudus datang, diam, tinggal dalam diri kita. Jadi dalam saya sudah ada Roh Kristus ketika saya percaya terima Yesus bertobat. Karena Roh Kristus sudah ada,
saya diampuni, disucikan, dibenarkan, dan Roh Kudus diam dalam diri saya ketika Roh Kristus sudah ada dalam diri saya. Jadi siapakah yang memiliki Roh Kudus atau Roh Allah? Mereka yang sudah ada Roh Kristus. Siapakah yang memiliki Roh Kristus? Mereka yang sudah mau bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga dia diampuni, disucikan, sehingga Roh Allah masuk tinggal dalam dirinya, lalu Roh Allah melahirkan dia menjadi ciptaan baru yang memiliki sifat baru, sifatnya Allah. Haleluya. Nah, jadi Roh Tuhan itu sejak kita menerima Yesus dalam hati kita, Roh Tuhan sudah tinggal menetap di hati kita. Itu sebabnya dibilang 1 Korintus 3:16 bahwa kita ini didiami Roh Kudus. Tubuh kita ini di tempat kediaman Roh Kudus. Rumah Allah, bait Allah, tempat kediaman Roh Allah. Jadi Roh Allah sudah diam dalam hati orang yang sudah memiliki Yesus. Haleluya. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi kalau kita tidak menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menyangkali dia dengan iman, maka Roh Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Jadi di dalam diri saya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah sendiri, dan dia dahsyat. Haleluya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4, kita berkata, Roh Allah yang di dalam saya lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Iblis itu roh, malaikat itu roh, manusia juga memiliki roh, hantu itu, setan itu roh. Tetapi Roh Allah yang dalam saya lebih besar dari semua itu. Yang besar bisa mengalahkan yang kecil. Lebih kuat kuasa Roh Allah daripada roh setan, bigu pendek, bigu panjang, apapun itu. Makanya kita jangan takut sama setan. Sebenarnya setan takut sama kita, karena dilihatnya Roh Allah sudah ada dalam hati kita, tinggal dalam diri kita, dan dia bisa melihat itu. Hanya orang yang nggak tahu lah bisa ditakut-takuti iblis. Lewat dari kuburan takut dia. Sebenarnya iblis tahu kalau Roh Allah dalam kita itu lebih besar dari setan apapun itu, sehingga kita bisa mengusir setan demi nama Yesus, dan setan harus takut dan keluar. Amin. Nah, itu harus kita tahu, saudaraku. Jadi Roh Allah yang di dalamku, yang diam dalamku sejak aku menerima Yesus, lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat dari roh yang dalam dunia ini. Makanya anak Tuhan gak perlu lagi punya ilmu-ilmu pelindung, ilmu-ilmu anti apa, semua gak ada. Karena tiada yang lebih hebat dari Allah. Allah itu ada dalam diri kita, namanya Roh Kudus, Roh Allah. Haleluya. Ini itu hebat. Tinggal saya belajar berjalan hidup dengan dia. Kalau dia bekerja, dia akan memberikan kita kuasa. Itu namanya pengurapan. Dia bekerja, dia mengubah kita sehingga memiliki buah roh, karakter dari Allah. Kalau dia bekerja, dia akan mengalirkan kesembuhan. Dia akan melahirkan kekuatan untuk kita menang, bahkan lebih dari kemenang, karena kita di dalam Yesus. Yesus mau kita menang lebih dari kemenangan. Makanya luar biasa anak Tuhan itu. Ya, tinggal saudara harus mengenal lebih lagi siapa Tuhanmu dan siapa dirimu dalam Tuhan. Siapa Roh Allah yang diam dalam dirimu. Ya, pernah bilang sama setan yang merasuki seseorang, "Hei setan, siapa kau? Aku penguasa di daerah ini. Aku rajanya." Lalu saya bilang, "Coba lihat saya, kau kenal saya." Lalu dia melihat ada Roh Kristus, ada Roh Allah dalam diri saya. Dia takut. Saya bilang, "Kau harus keluar." "Gak bisa." "Harus." Dan saya tahu saya lebih berkuasa dari dia, karena dalam diri saya ada Roh Allah. Lalu dia bilang, "Janganlah, aku sudah lama suka aku tinggal di sini." Sekarang saya bilang, saya harus keluar. Karena orang ini sudah datang pada Yesus. Kau tidak punya hak, kau harus tunduk. Kalau enggak, saya hitung 3. Awas kau, saya bilang. Akhirnya dia keluar dan orang ini sembuh sehat. Haleluya. Karena yang bikin susah dan sakit ini semua terjadi di seluruh.
Kalau Tuhan kerjanya menyembuhkan, membuat orang sehat. Amin. Karena jangan mau sakit-sakit. Oke. Nah itu kalau kita hidup dalam roh, hidup dipimpin roh Allah. Jadi siapakah yang memiliki roh Allah, roh kudus? Orang yang sudah bertobat percaya terima Yesus, lalu memiliki roh Kristus, roh Yesus. Nah ketika roh Yesus ada, roh kudus datang, lalu menciptakan manusia baru dalam diri kita. Manusia yang mampu dekat, mengerti, mendengar suara Tuhan, dan mampu hidup seperti Tuhan. Itulah manusia baru kita. Ya, lalu roh Allah yang dalam diri kita menolong, mengajar kita untuk kita mengenal Tuhan itu dan mengerti firman Tuhan. Pokoknya seperti yang kita nyanyikan itu, Roh Kudus memberi kekuatan menolong kita, ya. Dan itu sudah ada. Makanya nggak usah kau minta tolong sama dukun lagi, sama Tuhan. Nah belajarlah mengenal roh Allah, roh kudus yang dalam diri. Tanggal 26, hari kenaikan, biasanya kita buat kebaktian sebelum malam. Berdoa bersama roh kudus sebelum malam. Ya, maunya dibuat di hari apa yang mulai? Hari Kamis ya kali. Sebelum malam kita bersama roh kudus. Kita mau mengenal roh kudus, kita mengundang roh kudus. Karena kita belum mengenal dia sepenuh, roh kudus itu siapa. Makin kita mengenal dia, makin kita tahu cara berjalan bersama dia. Kalau kita berjalan bersama dia itu mujizat. Bersama Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Haleluya. Orang yang berjalan bersama Allah, yang dipimpin roh kudus, itu sering mengalami mujizat dan melakukan mujizat. Roh kudus akan gerak mengajar kita melakukan mujizat. Makanya orang Kristen itu penuh mujizat karena Allah ada di sini, bukan hanya di surga. Ada di sini. Saya sering mendoakan kamu, Roh Kudus jamah orang ini. Lalu Tuhan menjamahmu ketika saya tumpah dan tangan. Saya usir setan. Setan harus tunduk karena dia tahu bahwa saya memiliki Roh Kudus yang lebih hebat dari setan apapun. Maka dia harus taat. Amin. Asal saya mau hidup dalam roh. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging. Jangan ikuti lagi keinginan daging, pikiran daging, kebiasaan dagingmu itu. Kau usah pakai lagi itu. Kau sekarang harus pakai manusia barumu yang menangkap dan mengerti, menerima apa yang dari Tuhan. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, jadi orang yang memiliki Roh Kudus bisa belajar hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dalam roh. Haleluya. Memang mula-mula kamu dilawat Roh Kudus kayak orang baru tahu belajar berenang. Ya, kalau orang baru tahu belajar berenang, senang kali dia, tapi ribut kali dia kalau berenang. Apalagi disorong dia ke laut, wah. Udah berenang, kau udah bisa, iya kamu buat. Tapi kalau sudah pandai berenang, gak kedengaran lagi dia berenang, bisa menyelam. Bahkan di laut dia main-main dengan ombak. Nah kamu belajar ya. Kalau kamu masih karena baru-baru masih agak emosinya belum dikontrol, ya namanya baru-baru ya. Tapi kalau sudah lama, saudara belajar Roh Kudus, bisa gak kedengaran berenang? Saya bisa gak kedengaran berenang, bisa menyelam saya. Disorong pun saya ke laut, ada ombaknya tenang, karena saya sudah pandai berenang. Udah tahu saya berenang. Tapi kalau baru berenang memang wah, ada orang sampingnya bisa kena dibes. Tapi jangan terus begitu, harus belajar. Haleluya. Bagaimana menikmati berenang itu, belajar. Jangan apa, gugup. Kan saking gugup gitu. Gimana ini? Saya udah bisa berenang. Nah kamu nikmati aja Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jangan udah dibaptis Roh Kudus pertama kayak gitulah memang. Tapi kalau udah 3 tahun, 5 tahun masih gitu, ini belum belajar sama Roh Kudus ini. Harus tenang. Haleluya. Bisakah Roh Kudus bekerja hebat kita tenang? Bisa. Menikmati. Orang makan, ya kan? Ada orang makan sambil laparnya, katanya kan? Ya kan? Tapi ada orang makan gak kedengaran kan? Menikmati juga. Ada orang minum es dia kan, jauh sekali. Katanya kan? Tapi kan gak mesti gitu kan? Ya gimana?
Ada orang asal minum. Ada gitu ya. Padahal nggak gitu pun enak juga minum kan? Minum ya, nah, gitu kan. Nah, jadi Roh Kudus itu pun dinikmati aja, nggak mesti harus gimana gitu. Ya, memang kalau mula-mula, oke lah, menjerit, goyang-goyang, sana tampar sini. Ya karena baru-baru, agak gugup gitu. Ya kan? Tapi kalau sudah nanti kamu bersama Roh Kudus, enggak. Kamu masuk ke ombak yang besar pun dalam Roh Kudus, kamu tenang, main selancar, sedap. Orang pun lihat, wih, nggak takut ya sama ombak ya, kok jadi berselancar ya, nah, gitu kita dalam Tuhan. Ya, makanya belajarlah hidup dalam roh. Tapi kalau kamu belajar hidup dalam daging, aduh, nggak nampak itu nanti. Nggak nampak nanti Tuhan yang hebat itu, roh Allah yang hebat itu dalam dirimu. Justru kamu kalah nanti. Itulah makanya persoalannya, sudah ada anak Tuhan lahir baru, sudah dibaptis, sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya nggak berubah-berubah, hidupnya kalah, sakit terus, nggak pernah mendoakan orang lain sembuh, nggak pernah menolong orang lain keluar dari masalahnya, nggak pernah bawa jiwa-jiwa pada Yesus, malah dia sering kalah, sering jatuh dalam dosa. Padahal sudah ada Roh Kudus. Kenapa? Karena dia masih pakai pikiran lama, sifat lama, manusia lama, daging. Dia nggak pakai manusia baru. Ibarat pakaianmu ada kotor satu, ada pakaian yang baru satu. Ya pakaian kotor itu harus buang, nggak usah pakai pakaian baru yang dipakai sekarang. Itulah manusia baru tadi. Amin. Dan manusia baru ini suka dan mampu dia hidup dalam roh. Roh Kudus bicara dan dia mengerti. Ya kan? Ayam kalau bicara sama ayam, ngerti nggak dia? Ngerti, ada bahasa ayam, orang itu yang tahu itu ya. Ya kan? Kalau kambing bicara sama kucing nggak menyambung itu, nggak sejenis mereka. Tapi kalau kucing sama kucing, ngerti dia itu. Semut sama semut pun ngerti dia. Oh, ada makanan di sana, ayo rame-rame. Ada bilang. Coba kucing sama semut sama lalat nggak nyambung itu, nggak sejenis. Demikianlah anak Allah dengan Allah Bapaknya menciptakan dia bisa. Makanya anak Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Haleluya. Kalau mendengar suara Tuhan, iman timbul. Jadi kita punya kemampuan mendengar suara Tuhan. Kita memiliki sifatnya Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Ketika kita sudah diciptakan kembali. Dan kita bisa belajar hidup dalam roh. Hidup dalam roh, hidup dalam Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, itu sama dengan hidup dalam Yesus, hidup dalam Allah. Kalau kamu misalnya pergi anak kita merantau ke Inggris, ya merantau ke sana, tak sekolah, tak kerja lah. Lalu ada dia 10 tahun, 15 tahun ke sini, di sana tinggal, hidup di sana, makan di sana, berdialog dengan orang Inggris. Nah, pulang-pulang depan di bahasa Inggris, ya kan? Iya kan? Kelewat lah kalau udah 15 tahun saya nggak tahu bahasa Inggris, udah berkali itu. Bayangkan orang Inggris belum sekolah masih TK udah pandai kali bahasa Inggris, iya kan? Padahal kamu ini udah 30 tahun tak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena dia memang tinggal di Inggris. Kita di Indonesia di SD, makanya tahunya bahasa Indonesia, bahasa Nias, kalaupun sedikit-sedikit tahu bahasa Jawa, bahasa Batak kan gitu. Coba kamu tinggal di Inggris 10 tahun, 20 tahun, pandai kamu bahasa Inggris. Demikian juga kalau kamu tinggal dalam Tuhan, hidup dalam roh, pandai kamu bahasanya Tuhan, mengerti apa kata Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, pandai mendengar suara Tuhan, bisa membedakan suara Tuhan, tahu kehendak Tuhan, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Harus tinggal dulu dalam Tuhan. Jadi banyak anak Tuhan udah punya Roh Kudus, tapi nggak tinggal dalam Tuhan, hidup menurut daging dia. Disuruh mengampuni, nggak mau, enak aja mengampuni katanya. Disuruh jangan sombong, rendah hati, sombonglah. Kalau nggak sombong nggak dihargai nanti, ya kan? Itu pikiran daging itu kan, ya kan? Ikut Tuhanlah sungguh-sungguh, janganlah aku anak muda. Kalau anak muda harus bebas katanya. Kalau ikut Tuhan nggak bebas, apaan yang bebas? Bebas lakukan dosa paling kan? Justru dalam Tuhan bebas dalam sukacita. Haleluya. Jadi jangan pakai sifat lama, sifat daging, pikiran, perasaan daging, keinginan daging. Itu berlawanan, bertolak belakang dengan Tuhan. Itu sifat dosa yang diwariskan oleh Adam dan orang tua kita.
dan itu nggak pernah bisa melakukan firman. Itu akan mempersulitmu. Maka harus hidup baru dengan manusia baru yang bisa mendengar suara Tuhan, yang bisa mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Caranya, mari hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu begini. Oke, saya ajak kita lebih sedikit ya, agak dalam ya, lebih dewasa kita. Kejadian pasal 1. Yang bawa Alkitab, coba perhatikan ini. Kejadian pasal 1. Perhatikan supaya roh Allah bekerja. Kalau roh Allah bekerja, itu artinya kita sedang hidup dalam roh. Kalau Allah tidak bekerja dalam diri kita, kita nggak hidup dalam roh. Karena bekerjalah mesin ini, kipas ini, makanya kita mengalami angin. Kalau roh Allah bekerja dalam saya, maka saya mengalami bagaimana enaknya hidup dalam Allah, hidup dalam roh. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit mula-mula diciptakan Allah, langit bumi. Cus, jadi. Tapi ayat 2, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi bumi itu belum berbentuk, kayak mana lah, dan kosong dan gelap. Kosong, tak berbentuk, karu-karuan, gak seperti sekarang ini. Kosong, belum berbentuk, gelap gulita. Tapi roh Allah sudah ada di sana, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Allah sudah ada di bumi setelah diciptakan, tapi bumi masih belum berbentuk, gelap, kosong. Tapi roh Allah sudah ada. Haleluya. Lalu perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Allah. Firman datang. Lalu apa yang terjadi? Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ketika firman Allah dilepaskan ke atas bumi, bumi yang tidak berbentuk dan kosong gelap gulita tiba-tiba berbentuk dan terang. Artinya Roh Kudus bekerja melalui firman sehingga terbentuklah bumi, menjadi teranglah bumi dan tidak kosong lagi. Begitu juga kita, ketika kita sudah lahir baru, Roh Allah sudah ada, Roh Allah di dalam diri kita belum bekerja. Dia menunggu firman Tuhan disampaikan. Ketika firman itu disampaikan, saudara terima, masuk ke dalam hatimu, Roh Allah bekerja. Lalu hidupmu dibentuk, diubah, disembuhkan, dan menjadi terang. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Karena orang yang hidup dalam terang, tahu dia jalan mana yang harus ditempuhnya. Kalau dalam gelap, gak tahu. Nah, itu sebabnya kita harus terus menerima firman. Supaya Roh Allah itu jangan diam, melayang-layang. Maka anak Tuhan sudah punya Roh Kudus, sudah bahasa roh, sudah dibaptis Roh Kudus, tapi nggak menerima firman di hatinya tiap hari. Jadi Roh Allah itu diam. Roh Allah ngomong pakai bahasa roh, tapi tidak terbentuk hidupnya. Pemarah tetap pemarah, nggak bisa mengampuni tetap nggak bisa mengampuni, sakit tetap sakit. Tapi ketika firman kita terima, firman itu masuk, Roh Allah yang dalam diri kita, dalam hati kita akan bekerja sehingga jadi terang, terbentuklah, jadilah mujizat dalam diri kita. Itulah artinya hidup dalam roh. Itulah artinya hidup dalam Tuhan. Karena banyak orang Pentakosta sudah punya Roh Kudus, sudah bahasa roh, sudah dibaptis Roh Kudus, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Karena dia tidak menerima tiap hari firman masuk ke dalam hatinya. Kalau firman tidak masuk dalam hati kita, Roh Allah melayang-layang. Bumi terus gelap gulita, belum berbentuk. Tapi begitu firman itu kita terima masuk di hati kita, Roh Allah bekerja, lalu terbentuklah bumi, terang, dan akhirnya tidak kosong lagi. Demikianlah hidup kita. Amin. Itu sebabnya manusia tidak dapat hidup dari roti saja, makanan jasmani, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu suara Tuhan yang kita dengar dan kita masukkan di hati kita. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan
Firman itu adalah Allah. Ayat 3 bilang segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Maka setelah ciptakan langit bumi belum terjadi, padahal roh Allah sudah ada di situ. Ya, begitu firman datang lagi, barulah roh Allah bekerja, maka jadilah terang, bumi terbentuk, dan dilihat semua menjadi baik. Haleluya. Itu juga kita terima terus firman. Itu makanya kita harus sering kebaktian, karena dalam kebaktian hamba Tuhan akan menyampaikan firman. Roh Kudus akan mengajari kita mengerti. Lalu kita terima di hati kita, Roh Kudus bekerja, sehingga kita nggak kosong, nggak gelap gulita lagi. Kita jadi dibentuk. Kalau kita sakit, dia sembuhkan. Kalau kita tadi tidak mampu mengampuni, kita akhirnya bisa mengampuni. Malah hati kita dipenuhi, dibanjiri oleh kasih Tuhan. Amin. Itulah artinya hidup dalam roh. Roh Allah harus bekerja dalam diri kita. Saat roh Allah bekerja, kita menangkap perasaan dan pikirannya. Kita menangkap dalam hati kita kehendaknya. Kita mengerti firman Tuhan, sehingga tahu kita ini kehendak Tuhan, ini tidak. Kita bisa melihat semua terang, karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan. Kalau ini gagal, inilah pasti berhasil. Makanya firman Tuhan menjadi terang, sehingga apa saja yang kita perbuat berhasil. Kenapa? Karena kita tahu ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Kita tahu inilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan selalu jalan kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan. Jadi orang percaya memiliki pikiran yang baru, bukan dari daging lagi. Perasaan yang baru, bukan dari daging lagi. Bahkan memiliki hikmat yang dari Allah, sehingga kita menang lebih dari pemenang. Haleluya. Itulah makanya Tuhan memberimu Roh Kudus saat kau menerima Yesus. Dan inilah yang saya pakai dalam hidup saya. Kalau tidak, tidak mampu kita. Di luar Yesus kita tidak bisa. Di dalam Yesus, Roh Allah memimpin kita untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kesimpulannya, hidup dalam roh artinya biarkan roh Allah diam dalam dirimu. Caranya, kau harus memiliki roh Kristus dulu. Karena kalau kau belum memiliki roh Yesus, Roh Kudus tak mau tinggal diam dalam dirimu. Bagaimana caranya supaya saya memiliki roh Yesus? Kau bertobat, datang sampai sejuta ampun, kau undang Yesus dengan iman dalam hatimu sebagai Tuhan Juru Selamat, kayak yang tadi yang dibaptis 4 orang berdua seperti itu. Lalu roh Yesus masuk. Kalau roh Yesus masuk, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk, diam dalam diri kita. Pertama, menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Kita memiliki manusia baru. Yang kedua, dia menunggu firman kita terima supaya dia bekerja. Ketika dia bekerja, kita sedang hidup dalam roh, hidup dalam Allah. Maka banyak mujizat terjadi. Yang lama berlalu, yang dari Tuhan kita alami terus menerus. Maka kita bernyanyi hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, bertambah indahnya. Bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sekarang sampai selamanya bertambah indahnya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dalam diri saya, dia menunggu firman kita terima. Begitu kita terima dalam hati kita, dia bekerja. Ketika dia menerima arus kekuatan, ini bekerja kipas, sehingga dia bisa memberi udara. Ketika kita terima firman dalam hati kita, maka Roh Kudus bekerja, sehingga hasilnya buah roh. Kasih, sukacita, dan sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua. Karunia roh juga, bahasa lidah, bernubuat, mengadakan mujizat, hikmat, dan sebagainya. Ada kekuatan, sehingga kita seperti Goliat bisa mengalahkan musuh. Kekuatan Allah memberi kita kemenangan. Mengalirkan kuasa kesembuhan, sehingga kita sembuh. Kuasa yang menghancurkan iblis, sehingga iblis tidak bisa memegang kita. Kuasa untuk mengalahkan setan, sehingga ketika bilang kita perintah, karena kita sudah memiliki kuasa, iblis akan kalah. Dan kuasa untuk mengadakan mujizat. Haleluya. Maka kalau kita mendapat kuasa dan karunia Roh Kudus, kita lebih hebat dari dokter menyembuhkan orang sakit. Kita lebih pandai dari orang yang profesor. Karena hikmat Allah melebihi daripada pengetahuan manusia.
Bisa badan kita kecil, tapi roh Allah yang memberi kita kekuatan, kita raksasa. Haleluya. Dan roh Allah itu kalau kita mau diajarinya, tiada yang mustahil bagi kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, karena dia hebat. Tapi Tuhan juga bilang oleh rohnya dalam kita, bekerja dalam diri kita, tiada yang mustahil bagi kamu. Kalau kamu katakan gunung tercampak, dia akan tercampak. Karena kamu percaya. Amin. Jadi itu sebabnya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi iblis tidak bisa menghalangi kita mencapai rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kerjakan, ciptakan, langit bumi itu sungguh amat baik semuanya. Itu sebabnya kita nyanyikan bahwa hari lepas hari, minggu, bulan, tahun, sampai selamanya amat baik. Haleluya. Asal mau kita. Ya, saya juga dulu belajar, tapi Tuhan mau belajar mengajar kita semua hal-hal hidup yang hari sampai hal-hal yang rohani, saudara. Ya, dulu saya ada sedikit bandalnya secara sepele. Sepelenya gini, awal saya bilang jangan terlalu banyak kali makan nasi Pak, karena Bapak kurang bergerak. Saya bantai 2 piring, 3 piring, akhirnya kelebihan lemak saya. Akhirnya Tuhan harus utus hambanya dari Jakarta. Pak, bukan hanya bertobat dari dosa Pak, bertobat dari pola makan juga Pak. Aduh, ini sudah ditebak Tuhan, saya lebih hambanya. Akhirnya saya sekarang mulai atur lagi ya. Udah mulai enak ini lagi rasanya. Amin. Jadi saya sekarang makan nasi setengah piring. Kecuali kalau kerja berat keluar keringat baru bisa makan. Harus seimbang pemasukan dan pengeluaran. Ya kan? Ya kalau makan 3 piring, kerja harus kuat keluar. Jangan ikuti saya gitu ya. Saya makan setengah piring, saudara keluar keringat dulu, enggak juga. Ya kalau saya paling banyak minum teh manis sekali 1 hari. Jadi kalau kamu udah keluar keringat, gak apa-apa minum teh manis. Jadi harus seimbang keluar masuk ya kan. Jangan tenaga keluar masuk yang sedikit, nanti kurang gizi namanya. Tapi jangan juga makan kuat kerja malas, penyakit ini. Jadi harus seimbang ya, seimbang. Ada waktu tidur, ada waktu kerja. Jangan tidur terus, gak kerja miskin nanti. Jangan kerja terus gak tidur, stres kamu nanti. Jadi harus seimbang semua, ya kan? Jadi yang kuat kerja keluar keringat, gak apa-apa kuat makan, kuat ini minum. Tapi kalau enggak, hati-hati jangan, kena gula nanti, kolesterol nanti. Nah saya kan keringat turun paling waktu melayani gini keluar kan, siap itu kan enggak gitu ya kan. Kalau saya bantai 3 piring, meledak saya nanti. Jadi Tuhan bilang jangan lakukan kesalahan, itu kayak keinginan daging itu semua katanya. Keinginan daging itu enggak peduli dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita sehat, amin. Jadi saya akhirnya bertobat, maka saya sekarang udah mulai langsing. Haleluya. Karena saya sedang mengkhotbahi jemaat bagaimana caranya hidup sehat sampai mati. Kalau saya mati duluan, jadi khotbah saya nanti kan. Jadi harus jangan melakukan kesalahan. Amin. Jangan ada orang Batak bilang, ada orang Batak yang bandel negara Batak ini, kalau bertobat kan dilarang, jangan makan Pak, nanti darah tinggi naik. Banyak kali itu cerita orang dokter tadi itu katanya. Terus udah sakit dan diperiksa sama dokter bilang jangan dulu makan nasi dulu banyak Pak ya, daging Pak ya, yang lemak-lemak Pak ya. Marah dia. Yang enak-enak kok nggak dilarang dokternya artinya kan. Lalu dia makani terus. Lalu anaknya tegur, Pak jangan makan gitu Pak, Bapak sudah darah tingginya tinggi katanya kan. Biarlah enak kok katanya kan. Nanti Bapak mati kalau gara-gara makannya matilah katanya. Betul kan? Masa makan mati kan? Makan untuk hidup sehat. Kalau makan untuk tidak hidup sehat, itu salah, itu keinginan daging. Amin. Jadi harus seimbang semua. Nah itulah. Jadi saya sampai belajar di situ. Ya jangan saudara pikir dosa itu hanya dosa aja kita bertobat, enggak. Cara hidup kita pun harus bertobat. Amin. Cara pikir kita, keinginan kita, pola makan kita kan. Masa makan kuat, kerja gak kuat, itu gak benar itu kan. Orang tua pun pala gitu. Cemana kau? Satu periuk kau makan, tapi kerjaan malas. Mari, lalu orang gitu. Makan
cuma satu periuk, tapi kerja nggak ada. Kalau orang Cina bilang kaya, bela katanya. Nggak ada di sini dia harus seimbang, kerja kuat, makan kuat, ya kan? Harus seimbang. Jadi kalau kerjanya sedikit, makannya sedikit aja lah. Haleluya. Kecuali yang kurus ya, kalau yang kurus boleh tambah. Itulah supaya bukan sedikit ya kan. Nah kalau kita kurus sedikit orang disiksa suami kita kan, atau miskin kali lain kurus kali katanya kan. Perlu juga kita jaga kesaksian kan. Haleluya. Jadi kalau kayak pendeta ini, ini Pak Malu ini banyak uangnya. Padahal aku yang tahu ada atau tidak. Nggak tahu orang itu. Ya karena kita di dalam Tuhan itu enak-enak aja. Amin. Ya ada uang pun senang, banyak uang pun tetap senang. Ya kan? Ya ada uang pun tetap berharap sama Tuhan, sukacita. Banyak uang pun tetap mengandalkan Tuhan. Gitu kita. Gak terpengaruh itu. Karena sukacita kita tetap dalam Tuhan. Jadi begitulah caranya hidup dalam roh. Jadi kamu yang sudah dibaptis Roh Kudus bahasa roh, nah belajarlah hidup dengan roh. Caranya terima firman banyak-banyak di manusia baru. Masuk ke hatimu, Roh Kudus bekerja. Nanti kau akan tahu pikiran yang dari Tuhan. Pikiran yang dari roh itu sama dengan pikiran Yesus. Pikiran yang baru. Perasaan kehendak Tuhan. Kau jitu, pandai membedakan mana kehendak Tuhan atau tidak. Kau tahu, ini kehendak Tuhan ini. Ini bukan ini. Jadi perjalanan kita berhasil dan benar. Amin. Haleluya. Saya gitu, udah belajar lama begitu. Saya pun kalau khotbah selalu saya tanya sama Roh Kudus di dalam saya. Jadi dia kasih tahu, sampaikan ini, lakukan ini. Ya, pernah di rantau perapat, Tuhan bilang, panggil dulu 3 keluarga. Untuk apa Tuhan? Aku mau kasih mereka mujizat berkat keuangan. Oh iya Tuhan, aku panggil. Keluarga si anu maju, keluarga si anu maju, keluarga si anu maju. Kata Tuhan, kau harus setia dengan Tuhan. Tuhan mau lepaskan sama kau mujizat keuangan. Ayat 2. Betul, cepat kali orang itu kaya. Nah, termasuk siapa sih yang sering kebawa ke sini? Si Burian. Langsung cepat kali berkat sama dia. Bayangkan tukang pangkas bisa beli ruko di dekat rumah kita di Rantau Rawa, harga 350 juta. Maka gue bilang kau harus setia dan melawan. Saya bilang, ya Pak. Karena firman Tuhan datang melalui hamba-Nya. Amin. Lalu mentaati Tuhan, mentaati pemimpin kan bagus itu kan? Yang tidak bagus melawan Tuhan, melawan pemimpin, melawan orang baik, melawan yang menasihati kita. Yang bagus adalah satu lagi melawan iblis. Melawan orang tua, melawan pendeta, si tua, klien, teman kita, gak bagus itu. Ya, gak bagus itu. Nah, itu sebabnya dikatakan kita hidup oleh roh. Hidup oleh roh Allah. Dan tahu caranya? Haleluya. Terima terus firman. Supaya roh Allah bekerja, sehingga hidupmu tidak kosong, gelap gulita lagi. Tak berbentuk, dibentuk lagi. Iya. Tadinya, pinggangmu udah sakit, firman terima, Roh Kudus bekerja, dibentuknya pinggangmu sehat kembali. Ya Tuhan mau roh jiwa tubuhmu sehat sempurna nanti. Itulah dalam Tuhan. Amin. Terus nanti kalau kau sudah kebiasaan hidup dalam roh, kau hidup benar. Kalau sudah hidup benar, karena Roh Kudus kan roh kebenaran, dia selalu membimbing kita hidup benar. Kalau udah benar, ditaruh Tuhan berkat di kepalamu. Kalau ditaruh berkat di kepalamu, kau jadi kaya nanti. Kau jadi magnet nanti. Kemanapun kau datang, berkat itu akan datang. Magnet. Itu kata Amsal. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah kuat, kaya tidak menambahinya. Ada kawan-kawan saya pendeta. Udah banyak uangnya, sawitnya, ladangnya, udah banyak. Gerejanya udah besar, jemaatnya udah banyak. Kan dia nggak mau sungguh-sungguh melayani. Saya bilang, tinggalkan itu semua, melayani kau sungguh-sungguh. Kau sudah banyak hasil sawitmu, artinya dia sudah kaya lah. Dia bilang, enggak apa, aku mau beli truk lagi, satu lagi katanya. Keburu mati kau nanti. Bilang. Kau udah sakit-sakit lagi, jangan, akan tidak Pak. Benar nggak mau ya, akhirnya gara-gara usahanya jadi sakit dia, mati dia. Matinya pun lagi dibonceng naik kereta jatuh. Habis hartanya kemana dia? Dibawa mati ya kan?
Iya, padahal saya bapak rohaninya, pemimpinnya sudah bilangin, melawan dia. Setan gak dilawan, pemimpinnya dilawan. Kan? Kalau kata orang Tanjung Bali, hajatlah kau. Kan? Nah, jadi hajat itu sudah bahaya itu. Jangan. Ya, amin. Melawan manusia lama boleh, melawan iblis boleh. Jangan dilawan Tuhan dan hamba-hambanya. Apalagi firman, jangan dilawan. Terima di hatimu, Roh Kudus bekerja. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, saya mengalami mujizat-mujizat. Dan bahkan saya disuruh Tuhan melakukan banyak hal. Ya. Saya tidak tahu, HSD dan Andalas ini dulu bekerja karena pekerjaan Roh Kudus hebat awal-awal. Ya kan, Pak Gembala ya? Banyak orang sakit, banyak orang lepas semua. Ya. Tetapi saudaraku, ya ada yang melawan, ada yang nggak melawan ya. Di sini nggak ada yang melawan ya. HSD dulu melawan saya, akhirnya tinggalkan. Ya, saya bilang nggak boleh begini, saya di sini dilawan. Mereka coba minta pembelaan dari Sinode, dibela Sinode ya udah. Ya, tapi tahulah nanti yang tahu Sinode, saya bilang kan, karena tidak ada gunanya melawan, yang ada ruginya. Haleluya. Melawan orang tua saja dibilang Tuhan sudah kualat, apalagi melawan Tuhan dan firman. Nah, kita harus hidup dalam Roh, hidup dalam Tuhan. Amin. Kalau kau hidup dalam Tuhan, makin sehat tadinya sakit. Mau didoai pendeta atau tidak didoai, Roh itu akan membentukmu sampai bagus semua. Makanya saya jarang sakit. Jarang sakit saya bertobat, saya tahun 1983 sampai sekarang, jarang saya sakit. Kalau saya sakit paling demam, itu satu hari udah sembuh besoknya. Itu pun karena memang ada dosa saya lakukan. Cepat bertobat, Tuhan tolonglah saya jerak. Ya pun hilang sehat. Tapi mendoakan orang sakit yang banyak, yang gimana lah, yang macam-macam, ya kan? Kenapa? Karena saya izinkan Roh Allah bekerja, tapi saya hidup dalam dia. Enak. Kalau Roh Allah bekerja, ada sukacita, damai, ada kekuatan. Kita nggak gampang takut, dan kita diajarnya pandai mendengar suara Tuhan, pandai membedakan kehendak Tuhan. Kita pandai dalam hidup kita. Haleluya. Ini membuat anak-anak kita cerdas. Haleluya. Kalau sudah cerdas, Roh Kudus lebih mudah memakai. Contoh gini, saya kuat, Bapak kuat, kita kerjakan 1 hektar tanah. Saya pakai traktor, pakai cangkol. Mana lebih bagus dan lebih cepat? Saya pakai traktor. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa dipakai Roh Kudus dalam diri kita untuk mempercepat kita. Pakai cangkol sih bisa, tapi 6 bulan baru selesai. Saya 1 hari selesai. Pakai traktor, alatnya traktor, alatnya pengetahuan. Amin. Makanya saya ini sekolah.